Selamat hari Minggu bagi para sahabat KSCC dimanapun Anda berada. Bersama kami para suster KSCC, hari ini kita akan bersharing, berdiskusi bersama tentang tema dari Hari Komunikasi yang ke-58. Terutama kita akan bersharing, berefleksi bersama tentang pesan Bapak Paus pada Hari Komunikasi yang ke-58 ini. Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang tema tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri bersama saya, Suster Virginia Sihombing KSCC. Saya Suster Gervasia Simbolon KSCC. Saya Suster Bernabet Omkusunggu KSCC. Saya Suster Edelberta KSCC. Terima kasih para suster. Sekarang kita langsung saja masuk pada tema kita yang akan kita sharingkan bersama. Para suster yang baik, mungkin kita sudah mendengar dan membaca tema dari Hari Komunikasi yang ke-58 yang kita rayakan pada hari ini. Mungkin dari antara para suster bisa berbagi bersama para sahabat KSCC di sini. Kira-kira tema dari Bapak Paus adalah apa? Baik suster dan juga saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi temanya ialah kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Baik, luar biasa tema yang disampaikan kepada kita. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan kita mendengar, membaca dari tema ini? Saya sungguh merasa bersyukur, senang dan tersentuh. Paus mengingatkan kita untuk menggunakan alat komunikasi tersebut dengan bijaksana. Bagaimana juga kita melalui alat komunikasi itu berbicara dari hati ke hati begitu. Dengan pesan yang diberikan Bapak Paus bahwa menggunakan media komunikasi atau media sosial itu dengan bijak dan juga kita di dalamnya untuk mengundang orang lain ataupun memotivasi dalam hal-hal yang positif. Baik, terima kasih. Para suster, sungguh luar biasa tema yang disampaikan kepada kita. Begitu juga kepada para sahabat KSCC. Kecerdasan artifisial. Banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Paus kepada kita. Bagaimana kita dapat memanfaatkan tawaran dari kecerdasan artifisial yang saat ini tidak bisa lagi kita hindari, yang hadir bersama-sama dengan kita di zaman ini. Dari pesan yang disampaikan oleh Bapak Paus tersebut, kira-kira kalau kita ingin kembangkan lagi, para suster mungkin bisa berbagi, apa sih lebih dalam lagi yang ingin disampaikan Bapak Paus berkaitan dengan tema tersebut? Di sini pesan Bapak Paus menekankan pentingnya untuk membangun komunikasi yang inklusif, menghormati keberagaman, dan menghindari penyebaran informasi palsu atau berbahaya di dunia digital saat ini. Pesan Paus bagi saya bahwa bagaimana saya menggunakan teknologi dengan bijak, menggunakan hati, dan juga bagaimana saya mampu untuk kritis dalam menanggapi alat teknologi saat ini. Seperti itu. Suster Gerva? Menggunakan komunikasi itu tidak semata hanya kepentingan diri kita sendiri, tetapi dengan kepentingan umum, supaya dalam media sosial itu juga kita bisa saling memotivasi satu sama lain. Baik, nah mungkin berkaitan dengan tema ini, para suster dan mungkin sahabat KSCC, di antara kita sudah banyak sekali macam-macam dari kecerdasan artifisial ini yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mungkin sekarang banyak tawaran-tawaran yang memudahkan kita mengefektifkan pekerjaan kita dengan perkembangan teknologi, yaitu bisa saja seperti bagaimana kita sering menggunakan pemesanan secara online ya. Namun ada tantangan juga yang harus kita sadari dari pesatnya perkembangan tersebut. Di sini mungkin para suster bisa bersharing bagaimana tantangan yang kita hadapi dengan perkembangan dari teknologi tersebut. Baik suster, mungkin dengan adanya teknologi menurut saya sendiri juga bahwa banyak pengalaman dan juga ilmu atau informasi yang baru yang saya dapatkan. Contohnya ketika ada berita yang baru, saya harus mampu mengolah seperti itu, bahwa apakah informasi ini benar atau tidak. Baru tidak asal saya share atau juga berbagi kepada sesama, tetapi saya harus melihat dulu apakah informasinya benar atau tidak, seperti itu. Oke, baik, mungkin Suster Bernabet mau menambahkan, silakan. Jika kita menggunakannya dengan bijak, maka kita bisa mendapat hal yang positif dari media sosial dan alat komunikasi yang kita gunakan. Tetapi jika kita tidak bijak, maka kita bisa akan mendapatkan informasi yang tidak baik. Mungkin bisa kita juga menjadi penyebar informasi yang buruk ataupun negatif. Baik, mungkin ada tambahan dari Suster Gervasia.
memang benar yang seperti dikatakan teman-teman bahwa alat komunikasi ataupun media sosial saat ini sangat menguntungkan bagi kita. Tetapi bagaimana kita bisa secara kritis dan juga bijak menggunakannya sehingga itu menjadi bermanfaat bagi kita ataupun sesama. Seperti contoh yang maraknya saat ini, bahwa dengan menggunakan media sosial secara tidak baik ataupun salah gunakan, itu membuat orang lain menjadi tersakiti ataupun dibully, dan juga bahkan sering kita dengar dalam berita bahwa anak-anak sering dengan menyalahgunakan media sosial membuat mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Begitu. Baik, jadi tetap diingatkan kepada kita, terutama kepada sahabat-sahabat KSCC, kaum-kaum muda, bagaimana kita tetap bijak menggunakan teknologi. Kalau kita ingat dulu, mungkin dari orang tua bercerita bagaimana perkembangan teknologi dari zaman ke zaman, dan dengan sekarang semuanya bisa kita akses dengan sangat mudah sekali. Tinggal klik, semuanya bisa terselesaikan. Tetapi kita tetap harus mengutamakan komunikasi yang membangun hubungan yang dekat antara satu dengan yang lain. Baik para suster dan sahabat KSCC, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana pesan Bapak Paus ini berkaitan dengan hidup kita sebagai religius. Para suster, bisakah bersharing tentang bagaimana pesan Bapak Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi di tahun 2024 ini berhubungan dengan kaum religius? Dengan pesan Bapak Paus dalam komunikasi sedunia di tahun 2024 ini, menekankan peran penting komunikasi didasarkan pada nilai-nilai keagamaan seperti cinta, kasih sayang, perdamaian, dan toleransi. Bagi kaum religius, pesan tersebut jadi panggilan untuk menggunakan media dan komunikasi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran agama yang mempromosikan perdamaian, persatuan, dan keadilan. Dan juga dalam media sosial ini, kita sebagai kaum religius bisa juga mempromosikan bagaimana kongregasi kita ataupun bagaimana hidup kerohanian di dalam kekristenan. Begitu. Baik, mungkin Suster Bernadette mau menambahkan? Melalui media sosial ini, kita sebagai kaum religius juga sangat dibantu dalam pewartaan iman jika kita menggunakan media sosial itu dengan baik. Kita isi media sosial dengan bentuk pewartaan, bisa seperti katekese ataupun memberitahu apa itu kaum religius. Dengan begitu kita bisa menjadi pewarta, dan juga orang-orang yang melihat ataupun menyaksikan itu bisa menjadi menambah pengetahuan lewat katekese dan lewat pewartaan yang kita berikan. Tetapi juga media sosial ini juga bisa membawa dampak negatif juga bagi kehidupan religius. Jika kaum religius menggunakannya dengan tidak baik atau disalahgunakan, misalnya dengan menonton konten-konten yang bisa mungkin menghibur diri, mungkin jadi karena asik menonton jadi terlena, lupa waktu, ini mungkin perlu diwaspadai dalam kehidupan kaum religius begitu. Jika kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di komunitas kita, mungkin juga di gereja tanpa kita sadari ya, bagaimana fenomena ini berkembang. Kira-kira para suster, apa tantangan terbesar yang kita hadapi sebagai kaum religius dalam perkembangan teknologi ini? Apalagi dikaitkan dengan kecerdasan artifisial yang ditawarkan kepada kita. Mungkin Suster Gerva? Terima kasih. Tantangan yang saya rasa dalam kaum religius mengenai media sosial itu, memang secara umum bahwa media sosial itu sangat baik, menguntungkan, tetapi sangat juga memberikan tantangan yang saya rasa mengganggu, seperti misalkan dalam rekreasi, bagaimana kita sebagai kaum religius pada saat rekreasi tidak menggunakan HP, sehingga kita di dalam rekreasi itu bisa saling bersharing bersama dan juga bisa melakukan permainan-permainan yang membuat kita merasakan sukacita di dalam komunitas. Baik, Suster Edel. Baik, Suster, di tantangan bagi kita kaum religius saat ini dengan adanya teknologi, yaitu mungkin salah satunya dengan asik sendiri seperti itu. Mungkin kita juga asik dengan handphone kita, asik dengan alat teknologi kita, sehingga orang-orang di sekitar kita abaikan. Jadi mungkin itulah yang perlu kita waspadai dalam diri kita masing-masing. Suster, kasih para suster. Jadi kembali kita kepada tema bahwa alat komunikasi membantu kita dalam pewartaan,
tetapi selalu yang paling penting adalah membangun komunikasi dari hati ke hati, sentuhan secara personal. Jadi alat komunikasi jangan menjauhkan kita dengan para saudari terutama di komunitas, yang mungkin juga ini menjadi tantangan yang mungkin sudah terjadi juga, tetapi pada saat ini kita diingatkan dengan pesan Bapak Paus di hari komunikasi yang ke-58 ini. Baik para suster, sekarang kita mungkin melihat sedikit fenomena tentang perkembangan teknologi di antara kaum muda. Mungkin ada para suster yang ingin bersharing bagaimana ini perkembangan teknologi ini jika dikaitkan dengan kaum muda kita pada saat ini. Dan Bapak Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sedunia tahun 2024 ini menjadi sumber inspirasi bagi kaum muda untuk menggunakan media dan komunikasi secara bertanggung jawab. Pesan tersebut mengajak mereka, kaum muda, untuk menjadi agen perubahan positif di dunia digital, mempromosikan pesan perdamaian, kesatuan, dan keadilan. Baiklah para suster dan sahabat KSCC, sekarang bagaimana peran aktif kita dalam menyuarakan pesan Bapak Paus ini berkaitan dengan spiritualitas kita tersebut. Silakan para suster. Kita sebagai kaum religius bisa juga membagikan renungan-renungan yang kita dapatkan dalam setiap refleksi kita di dalam media sosial dan untuk membantu saudara-saudari kita yang melihatnya dan memotivasinya. Demikian. Oke, Sister Bernadette. Melalui pesan Bapak Paus juga mengajak saya untuk berbicara dari hati ke hati dengan menyapa orang yang berada di sekitar kita, bukan hanya di dunia virtual tetapi di dunia kehidupan kita sehari-hari. Sister Edel. Baik Suster, dengan adanya teknologi mengajak saya untuk membangun komunikasi yang baik dengan alam. Sangat menarik sekali ya para suster dan sahabat KSCC dimanapun Anda berada. Apa yang tadi diseringkan oleh para suster ini dapat tercapai jika komunikasi dibangun dengan hati. Baik para suster, mungkin di sesi terakhir ini kita ada memberikan pesan-pesan terakhir kepada sahabat-sahabat KSCC yang menyaksikan acara kita ini, khususnya bagi kaum muda. Baik, pesan saya kepada kaum muda dan juga sahabat-sahabat KSCC, bijaklah menggunakan alat komunikasi yang telah tersedia kepada kita, yang membangun kita secara pribadi dan juga secara bersama, yang bisa juga memotivasi saudara-saudari kita yang lain. Terima kasih. Jadilah pewarta kabar gembira bagi semua orang melalui alat komunikasi yang kita gunakan saat ini. Bagi kaum muda, gunakanlah teknologi dengan bijak dan kritis dan bagikanlah nilai-nilai yang positif bagi sesama. Baiklah para suster dan sahabat-sahabat KSCC dimanapun Anda berada, lewat acara ini kami juga ingin menyampaikan kepada kita, mari kita berjalan bersama, bergandengan tangan, menjadi agen-agen perubahan yang menggunakan teknologi dengan bijak, membangun komunikasi dengan manusiawi, lebih mementingkan hubungan personal daripada hubungan di dunia maya. Mari kita menjadi orang yang pertama, menjadi garda terdepan untuk membangun sikap kepedulian terutama bagi saudara-saudari kita yang menderita. Sekaligus kita tidak boleh melupakan peranan alam yang telah diciptakan Tuhan baik adanya, terutama berkaitan dengan spiritualitas KSCC Imago Dei untuk memberdayakan alam ciptaan menjadi tempat rumah kita bersama untuk membangun komunikasi yang intim satu dengan yang lain. Semua ini dapat kita wujudkan dengan tetap memohonkan terang Roh Kudus kepada kita, supaya Tuhan yang bersemayam dalam hati kita membimbing kita untuk dengan bijak menggunakan teknologi di era zaman ini. Demikian hal-hal positif, sharing-sharing, refleksi yang bisa kami bagikan pada kesempatan pada peringatan Hari Komunikasi yang ke-58 ini. Semoga hal-hal yang telah kami bagikan dapat bermanfaat bagi kami, bagi kita semua yang menyaksikan, dan terutama bagi para sahabat KSCC dimanapun Anda berada. Demikian yang bisa kami sampaikan, izinkan kami menyapa kita dengan salam ciri khas KSCC. Salam Imago Dei, saya Citra Allah, kami Citra Allah, dan kita semua adalah Citra Allah.